Nah, di sini kita geser ke sini dulu. Oke. Habis itu kita triknya ini kan biasanya YouTuber-YouTuber itu dibikin gini ya. Nah, atas bawahnya itu jadinya black ya. Atas bawahnya jadi black. Nah, di sini aku ingin jadiin video ini full screen. Caranya kita klik tag video yang kedua, apa yang ketiga ya? Ya, yang ke segitulah. Oke, sahabat, halo, selamat datang di channel Agung Insanuddin. Perkenalkan, nama saya Agung Insanuddin. Ini lighting kemana sih? Yap, di kesempatan kali ini aku mau sharing kepada kamu semua yang menonton video ini tentang bagaimana cara aku produksi video alur cerita film menggunakan HP Android. Dan berikut cara-caraku. Film ini menceritakan tentang badut bernama Art. Tak ada hal tentang siapa atau apa itu Art. Dia jelas merupakan semacam kekuatan supernatural yang tak dapat dihentikan. Tetapi tidak ada asal yang diberikan. Tidak ada penjelasan. Dan hal ini semakin membuat saya penasaran dengan sesosok Art. Dia suka membuat kekacauan dengan daging dan darah. Seperti biasa, saya ingin memperingatkan lagi kepada kalian semua bahwa konten yang akan kami sajikan ini adalah full spoiler. Jadi, sebelum menonton videonya, kami sangat menyarankan kepada kalian semua untuk menonton dulu film aslinya. Karena, bagaimanapun juga, pengalaman menonton film secara utuh akan lebih berharga ketimbang hanya menonton spoilernya. Disclaimer, aku bukanlah seorang profesional yang sudah menghasilkan pundi-pundi rupiah dari membuat spoiler film. Hal itu bisa terjadi karena mungkin dulu aku salah menggunakan trik dalam produksi film ataupun dalam menjajalkan dagangan aku. Apa sih ini? Ya, intinya itulah ya. Mungkin aku salah trik dalam mempublikasikan video tersebut. Nah, di sini yang ingin aku tonjolkan adalah tentang cara aku produksi. Karena bisa dibilang produksi aku kemarin atau proses pembuatan konten aku kemarin boleh dibilang itu sudah 90% bisa digunakan untuk para konten kreator yang ingin memulai karirnya di dunia alur cerita film. Yang terpenting dari pembuatan alur cerita film ini adalah kalian harus menguasai speak kalian atau public speak, bukan public speaking sih. Yang lebih tepatnya itu intonasi pengucapan kata-kata yang bakal keluar dari mulut kalian. Yang pastinya kata-kata tersebut sesuai dengan film yang udah kamu tonton. Karena di sini pembahasannya adalah film, jadi aneh dong kalau kamu mau membahas sebuah film tapi kamu belum tahu apa sih isi dari film tersebut. Nah, di sini aku dulu ya. Aku dulu bikin alur cerita film bukan semata-mata aku produksi sendirian, tapi aku memiliki seorang apa ya, seorang mentor atau seorang teman boleh dibilang, teman yang ikut memproduksi konten ini juga. Yang boleh dibilang beliaulah yang mengajak aku untuk terjun ke dunia spoiler film. Dan beberapa bulan terakhir akhirnya kami menghentikan produksi tersebut dikarenakan kami kehilangan banyak viewers. Dan bukan kehilangan sih, tapi memang sulit untuk bersaing pada masa itu dalam konten film. Dan di sini aku tidak mau panjang lebar karena di sini tujuannya aku hanya ingin membagikan bagaimana cara aku memproduksi alur cerita film hanya dengan smartphone Android. Nggak peduli kamu mau pakai HP apa, mau pakai spek yang gimana, nggak peduli. Yang penting kamu harus mempunyai beberapa aplikasi berikut ini untuk Oke. Selanjutnya adalah pemilihan aplikasi.
Di sini aku mau menyarankan beberapa aplikasi yang mungkin bisa juga kalian pakai di HP kalian. Sekarang ya, zaman sekarang mungkin spesifikasi HP kita tuh nggak sama semuanya. Rata-rata masih banyak dari teman-teman kita yang menggunakan HP dengan spesifikasi yang biasa-biasa aja. Seperti aku juga masih menggunakan HP yang dengan spek yang rendah di masa sekarang, yaitu hanya dengan RAM 3 GB dan internal storage 32 GB. Dan untuk zaman sekarang, untuk akses aplikasi-aplikasi yang berat sekarang, mungkin HP aku nggak recommended. Walaupun spek HP aku itu cukup kentang ya, tapi di sini untuk penggunaan aplikasi-aplikasi ini cukup worth it dan tidak ada kendala sama sekali. Dan di sini langsung aja aplikasi yang pertama yang wajib kalian download adalah Samsung Notes. Di sini aku menggunakan Samsung Notes karena itu adalah aplikasi bawaan dari HP aku. Kamu bisa menggunakan aplikasi lain, contoh aplikasi CLTX. Di sana kamu bisa menulis skrip dan nantinya kamu dubbing setelah proses penulisan skrip selesai. Ya iyalah. Ntrack Studio Pro. Di Ntrack Studio Pro kamu bisa melakukan proses editing dan proses recording secara bersamaan. Ya enggak secara bersamaan juga, tetapi dalam satu aplikasi kamu sudah bisa melakukan proses recording dan editing. Dan di aplikasi Ntrack Studio Pro ini yang menjadi kelebihannya salah satunya adalah kamu bisa mengedit suara kamu sedemikian rupa dengan efek-efek yang mungkin bisa membuat suara kamu itu lebih jelas terdengar dan lebih menarik untuk ditonton nantinya. KineMaster. Yap, KineMaster adalah aplikasi sejuta umat yang dipakai konten kreator yang masih menggunakan handphone. Sangat apa ya? Sangat lain aja gitu kalau kamu editor atau konten kreator yang masih menggunakan handphone tapi kamu belum punya aplikasi KineMaster. Di aplikasi ini gunanya adalah untuk mengkomposisikan antara audio dan video. Di recording kamu tidak perlu menggunakan mic yang mahal. Dulu aku pas mulai pertama YouTube, aku masih menggunakan mic yang terbuat dari handset. Hello smart people, asik smart people anjir. Pada kesempatan kali ini aku mau ngedubbing video baru dari IYT Movie. Kalian belum tahu ya kalau aku sekarang udah join di channel IYT Movie gitu kan. Oke, kita mulai ya. Ini udah aku record. 3, 2, 1. Halo netizen akhir zaman, bagaimana kabar kalian di sembarang tempat? Terlebih lagi kalian membawa teman yang sedang jones untuk menemani kalian. Karena faktanya si jones nantinya akan mencari masalah. Karena faktanya si jones nantinya akan mencari masalah dan petakalah kalian semua. Wah, hahaha. Setelah aku record seperti itu ya, aku biasanya aku dengerin dulu lagi videonya. Ini dia, kita dengerin ya. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Fleetfield atau judul internasionalnya adalah Coldplay. Film Fleetfield adalah film Fleetfield atau film Coldplay ini merupakan sebuah trilogi tentang perjalanan sekelompok anak muda yang pergi mendaki ke pegunungan es. Mungkin kalian bisa tonton video-video aku yang dulu banget. Itu semuanya audionya menggunakan mic yang terbuat dari handset bekas tentunya. Cara yang pertama adalah tulis skrip. Ya, bukan cuma produksi film yang kamu tonton aja yang pakai skrip, tapi bikin spoilernya pun juga butuh narasi, guys. Buatlah narasi semenarik mungkin. Jangan takut salah, karena nanti suaramu masih bisa diedit. Tapi ya kalau kamu nggak mau edit-edit, lebih baik hafal skripnya dan rekam. Cara yang kedua, dubbing. Ya, di sini aku merekomendasikan kamu buat rekam suaranya menggunakan ASR Recording. Silakan cari aplikasinya di Play Store. Nah, sehabis rekamannya selesai, baru deh kamu impor filenya ke aplikasi Ntrack Studio Pro. Ribet kan? Ya, makanya nggak usah jadi YouTuber. Di proses dubbing ini, kamu nggak butuh mic mahal guys. Atau mic profesional. Pakailah apa saja yang ada di sekitarmu.
dan jangan memaksakan. Karena kebutuhan orang tuamu jauh lebih penting daripada kebutuhanmu itu yang nggak penting. Ya kalau kamu banyak duit sih nggak apa-apa. Tapi menurut pengalamanku sih, setiap kali aku mempunyai equipment baru, maka jiwa-jiwa produksiku mulai menurun guys. Oke, tambah banyak bacot lagi, kita ke tahap yang ketiga. Di mana tahap ini merupakan inti dari video ini. Tahap editing. Ya, di tahap ini kamu akan saya ajarkan tentang bagaimana cutting, mengkomposisikan semuanya agar videomu tidak terkena copyright. Simak video ini baik-baik. Nah oke semuanya, sekarang kita udah di timelinenya KineMaster. Nah, untuk alur cerita film sebenarnya bumbu yang paling utama itu di editing sama di audionya. Ya emang itu sih, dari semua video emang itu bumbu utamanya. Tapi di proses editing ini memang kamu harus detail. Maksudnya detail bukannya kamu mencari scene-scene apa ya, scene-scene yang lucu dalam sebuah film, enggak, tapi kamu harus detail dalam penyampaian atau gini ya, harus detail dalam melihat di mana sih video atau scene yang sekiranya tidak terkena copyright, atau di mana sih scene yang bisa kamu pakai untuk video kamu. Nah di sini aku ingin berbagi beberapa trik lah ya yang aku pakai dulu. Di sini aku udah punya. Di sini caranya kamu pakai ini aja. Kamu bermainnya di layar kedua, jangan di layar utama karena terlalu sulit untuk bergerak ya. Kalau di KineMaster, kita panjangin durasinya, checklist, lalu kita klik lapisan dan masukkan film yang udah kamu download. Sini saya sudah download film Indonesia. Ini filmnya kan kayak gini ya. Oke, nggak mungkin kamu kalau openingnya nanti harus ngambil opening dari sini, nggak mungkin. Ya kamu pinter-pinter cut lah di bagian mana kira-kira yang cocok lah ya, yang sekiranya nggak terlalu ngambil full lah dari intronya film ini. Nah di sini kita geser ke sini dulu. Oke, habis itu kita triknya ini kan, biasanya youtuber itu dibikin gini ya. Nah atas bawahnya itu jadinya black ya. Atas bawahnya jadi black. Nah di sini aku ingin jadiin video ini full screen. Caranya kita klik full ini lah, dan klik ini. Jadi videonya full screen ya, dan resolusinya 16:9 karena ini resolusi yang disarankan oleh YouTube. Nah kalau kamu langsung upload videonya seperti ini ya, tanpa diapa-apain lagi atau cuman main fitur cut, kemungkinan besar ya kamu bakal terkena copyright lagi. Nah di sini aku ingin memberikan tips. Caranya adalah kamu zoom sedikit videonya, set. Nah minimal ya di bagian, biasanya di bagian bawah ini ada subtitle dari filmnya. Kamu zoom aja, gini. Habis itu checklist. Nah di bagian ini terserah kamu tinggal main cut aja. Nah untuk cutnya sendiri ya, aku punya tips juga, atau punya apa ya, punya rahasia juga sih ya, boleh dibilang rahasia agar videonya nggak terkena copyright. Nah gini caranya guys, kamu lompatin selama 5 detik ya, ini ada durasi di atas ini ya, 1 2 3 4 5. Nah di 5 detik kamu cut, playhead ya, 5 detik. Nah habis itu loncat lagi, 5 9 10, cut lagi ya, 15, oke cut lagi, gitu aja seterusnya sampai nanti kamu bisa ambil beberapa scene yang sekiranya bagus gitu ya. Nggak semuanya yang kita cut ini nanti terpakai, tapi hanya beberapa. Ini umpamanya ya ada 4 ya, ada 4 scene, satu satu 2 3 4. Nah kemungkinan besar yang kita pakai dari keempat scene ini cuman 2 scene ya, terletak di bagian scene pertama dan scene kedua. Kalau kamu punya 5 scene berarti ini kita tambah ya, satu scene lagi. Ini kita geserin dulu biar kamu nggak bingung. Nah ini ada 5 scene ya. Nah di sini ada 5 scene, oke kamu bisa lihat lah ya. Nah ini kemungkinan besar yang bisa dipakai ada 3 scene. Nah nih menariknya nih, ada 3 scene. Ini yang scene pertama bisa dipakai, scene yang kedua kita hapus, langsung aja hapus. Lanjut ke scene yang ketiga.
Langsung scene yang ketiga ini kita hapus juga. Nah, kan tinggal 3 scene ya, tinggal tersisa 3 scene. Nah, kamu rapetin sampai menjadi satu video yang utuh. Maka dari itu tadi aku nyuruh kamu cut aja dulu, cut gini aja dulu, 5 detik 5 detik 5 detik. Kalau kamu patokannya sama scene videonya gini ya, maksudnya kalau kamu patokannya sama alur ceritanya, nantinya kamu bakal kebingungan karena gini ribetnya gini. Kalau kamu umpamanya ini di dalam naskah kamu tuh si Andin sedang tertidur, sit kamu harus cari dulu scene Andin sedang tertidur, terus baru kamu cut lagi, potong lagi, habis itu kamu nyari lagi scene binomo, cari lagi baru di cut lagi. Nah, itu yang bikin lama proses editingnya. Ya walaupun memang seutuhnya edit alur cerita film itu lama ya, tapi ini setidaknya bisa meminimalisir atau mengurangi lah resiko dari kamu kelamaan ngedit gitu ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa kamu mute audionya. Caranya di sini tinggal offin ya, tinggal centang ini sampai merah seperti ini, lalu checklist. Nah, nanti sekiranya kamu butuh scene audio atau kiranya butuh scene yang dimana orang itu sedang bercakap gitu, boleh kamu pakai. Pakai aja durasi sekitar 7 sampai 10 detik lah ya. 10 detik ya, kayaknya bisa sih 10 detik. Pakai aja. Kalau bisa ya, percakapannya itu tanpa background atau tanpa soundtrack. Jadi jadi pure semuanya itu percakapan orangnya doang, tanpa ada background tambahan. Nah, itulah ya cara aku buat edit alur cerita film. Dan di sini ya kamu tambahin lah audionya yang tadi agar sinkron antara visual yang kamu tampilin sama audio yang kamu ceritain. Nah, oke. Untuk alur cerita film sebenarnya simple kalau kamu udah tahu triknya, dan teruslah mencoba untuk edit, karena di proses alur cerita film ini yang paling memakan waktu yaitu di bagian nonton filmnya sama editing. Kalau untuk bikin naskah sama recording itu menurutku nggak terlalu lama karena menurutku ya gampang banget itu, gampang banget. Dan aku biasanya cuma ngabisin waktu 1 jam sampai 2 jam doang. Tapi untuk editing dulu aku bisa sampai seharian gitu, sampai seharian bahkan 2 harian itu sambil ngerjain kerjaan rumah juga sih. Yang paling cepetnya dulu aku 5 jam. 5 jam itu udah editing toh ya. Itu semuanya 5 jam editing. Nah, oke guys, buat yang ingin ditanyakan silakan tanya lagi ke suhu yang ada di studio.